Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji namanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan. Setia
seluruh hidup kami dalam tangan kuasa. Kami siap untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh merasakan kuasa-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang campur tangan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya bersukacita. Haleluya ya. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita mau pujikan pujian dengan sukacita. Mujizatku alami. Kita mau percaya bahwa kita sudah mengalami mujizat. Seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan semua yang tidak mungkin itu dapat terjadi. Hanya masih ada Tuhan. Dia sanggup menolong setiap kehidupan kita. Untuk menyambut peran firman Tuhan, kita pujikan pujian ini. Kami percaya Tuhan masih ada Engkau bersama kami. berjalan sendiri, namun masih ada kuasa tangan.
pujian, hormat, juga ucapan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinanmu di dalam puji-pujian ini. Biarlah setiap pujian kami boleh naik di hadapan Engkau menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Engkau. Tuhan memberkati bagi setiap hamba-Mu yang sudah berbagian di dalam puji-pujian pada pagi ini. Tiba waktunya buat kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Tolong berikan kami hati, telinga yang mau mendengar untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu boleh bekerja atas kehidupan kami, menguatkan kami, mengubah hidup kami untuk lebih baik di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, taruh hikmat Engkau daripada surgawi, sehingga apa disampaikannya adalah isi hati-Mu yang hendak Tuhan sampaikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembentangan firman-Mu dari awal hingga selesai dalam pimpinan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur pada pagi ini kita masih bisa mengadakan ibadah walaupun secara online. Tapi saya percaya Tuhan melawat dan Tuhan hadir di rumah tangga Bapak Ibu semua. Tidak terasa 2,5 bulan kita tidak bisa mengadakan ibadah di gereja, namun saya percaya sukacita yang daripada Tuhan ada dalam hidup kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini dunia sedang digoncangkan oleh virus corona, sehingga kita melihat hari-hari tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Ekonomi mulai goncang, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, banyak pengangguran di sana sini, banyak orang yang mengalami ketakutan, sehingga untuk keluar rumah saja takut mereka ya. Kecewa, putus asa. Itu yang hari ini dialami oleh umat-umat manusia semua. Tetapi pada pagi ini Tuhan ingin kita belajar tentang ketaatan. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul dengan ketaatan membawa berkat Tuhan. Mari kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7, saya akan membacakan ayat ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan, kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang dalam keadaan baik-baik saja, aman-aman saja, kesehatan baik, ekonomi baik, pekerjaan baik, mudah sekali untuk kita belajar taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tetapi pada pagi ini kita akan belajar bagaimana sikap daripada Simon Petrus ketika dia menghadapi keterpurukan dalam hidupnya, ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mengalami keputusasaan. Ya, kita akan baca dalam ayat yang ke-3 ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita tahu pada waktu itu Simon Petrus sedang menjala ikan, mencari ikan. Dan sudah sepanjang malam dia bekerja keras. Dia mencurahkan tenaganya, tetapi hasilnya 0. Dan pada waktu itu ketika sudah pagi, dia bereskan itu jala. Dia hendak akan pulang ke rumah, tetapi Yesus melihat bahwa di situ ada perahu Simon Petrus. Saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan Simon Petrus mengalami keletihan, Tuhan Yesus justru naik di salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Seperti kita baca ayat yang ketiga tadi ya.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk untuk mengajar orang banyak yang hari itu mengikuti Tuhan Yesus, ingin mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat ini ya, kita bisa membayangkan seandainya kita berada posisi seperti Simon yang sudah lelah, capek, bekerja semalam-malam tidak menghasilkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik di atas perahu itu, perahu Simon, Simon memberikan waktunya untuk Tuhan. Dan apa reaksi Simon ketika Tuhan Yesus naik di atas perahunya? Dalam keadaan capek, putus asa, gagal, justru Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara yang kasih Tuhan, untuk belajar ketaatan itu memang sangat tidak mudah. Untuk belajar ketaatan itu memerlukan pengorbanan. Simon Petrus pun berkorban saat dia letih, saat dia lelah, dia gagal, dia capek. Tetapi Simon Petrus masih mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Dan kalau kita baca ayat yang keempat ya, dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Yesus selesai berbicara kepada orang banyak, Yesus masih menyuruh Simon Petrus lagi, ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Saudara yang kasih Tuhan, sepertinya apa yang disuruhkan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus itu bertolak dengan logika Simon Petrus. Simon Petrus ini seorang nelayan yang mahir, seorang nelayan yang ulung. Simon Petrus tahu kapan saatnya yang tepat untuk dia mencari ikan di laut. Tetapi Simon di sini mengajarkan kepada kita semua untuk kita belajar taat seperti Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya, Simon menjawab, Guru, ayat yang kelima katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya hati Simon Petrus sangat kesal. Dan biasanya orang yang kesal hati atau putus asa sangat sulit untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kita di sini melihat apa reaksi daripada Simon Petrus ketika Tuhan menyuruh dia untuk menebarkan jalannya. Dan ketika Simon Petrus taat terhadap perintah Tuhan, terhadap apa yang Tuhan mau atas hidupnya, kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Simon Petrus. Kita akan baca ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, secara manusia tidak mungkin Simon Petrus sebagai seorang nelayan yang ulung, dia tahu kapan saatnya harus menangkap ikan dan akan menghasilkan hasil tangkapan. Tetapi ketika Simon Petrus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, Simon Petrus mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan, karena taat Simon Petrus mengalami mujizat. Dan Simon Petrus menerima berkat secara luar biasa. Sampai dikatakan ayat yang ke-7 tadi ya, dia memberikan isyarat kepada teman-temannya. Bahkan dikatakan firman Tuhan tadi, saudara yang kasih Tuhan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sampai dua perahu itu, saudara yang kasih Tuhan, penuh dengan ikan. Bahkan sampai hampir tenggelam. Bapak Ibu, mari kita belajar taat akan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari.
ketika kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang berbicara kepada kita, kita mau dengar dan kita mau taat untuk melakukan. Karena setiap kita melakukan ketaatan itu ada harga yang harus kita bayar juga. Setiap ketaatan yang kita lakukan pasti Tuhan akan memberikan berkat di balik ketaatan yang saudara dan saya lakukan. Mari kita belajar terus melakukan ketaatan seperti Simon Petrus mengerjakan ketaatan ketika situasi tidak baik, ketika dia capek, ketika dia letih, ketika dia putus asa. Tetapi Simon Petrus melakukan ketaatan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Kalau hari-hari ini pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk tidak berkumpul, untuk tidak mengadakan ibadah secara bersama-sama, tapi mengadakan ibadah di rumah. Mari kita taat kepada anjuran pemerintah. Karena pemerintah itu juga bagian daripada Tuhan sendiri. Pemerintah itu Tuhan yang memilih. Kita harus taat kepada peraturan pemerintah. Ketika kita taat kepada mereka, kita juga taat kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi ini dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Inilah saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita taat, kita akan menerima balasan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita meremehkan firman, kita tidak hidup dalam ketaatan, maka kita akan menanggung akibatnya. Mari kita berjuang dan berjuang terus berjuang. Kita melakukan ketaatan ya. Kalau ibadah di rumah, lakukan ibadah dengan sungguh. Jam-jam doa yang sudah menjadi jadwal gereja, lakukan di rumah. Kalau sementara waktu ini kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa berdoa di gereja, lakukan itu di rumah. Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti membalas setiap ketaatan yang Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya pada pagi ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah beribadah. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan dan untuk tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita sudah menyelesaikan pada pagi ini. Mari kita akan berdiri dalam sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan kepada-Mu. Hanya karena pertolongan-Mu kami boleh menyelesaikan seluruh jalannya ibadah pada pagi ini.
Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati setiap sidang Jumat yang berada di rumah maupun di tempat ini. Tuhan berkati setiap kerinduan kami ya Tuhan. Bahkan setiap pergumulan hidup kami percaya pada saat ini Tuhan menyelesaikan, menolong kami, memampukan kami untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan untuk memulihkan Indonesia, untuk memberkati Indonesia, menyembuhkan Indonesia ya Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan untuk Bapak Presiden beserta Wakil, untuk para menteri sampai jajaran paling bawah ya Tuhan, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada, baik mengenai COVID-19 ini, baik mengenai ya Tuhan masalah ekonomi, bahkan faktor keamanannya Tuhan yang saat ini juga cukup terganggu. Tapi kami percaya bahwa Indonesia dalam pelindungan-Mu, Indonesia ya Tuhan dalam pengawasan-Mu, Indonesia dalam pemulihan yang Kau kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan juga memberkati untuk kota kami Surabaya, Tuhan berkati wali kota. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati semuanya. Dan bagi kami ya Tuhan, kalau kami sudah selesai untuk menjalankan ibadah ini, baik yang di gereja Tuhan sertai di dalam perjalanan pulang, maupun umat-umat yang berada di rumah Tuhan, memberkati apa menjadi kebutuhan kami hari ini. Kiranya Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Berkati kami juga dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Iman kami senantiasa Engkau teguhkan. Seluruh keluarga kami Engkau berkati ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan pada Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.